Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Mukhyar Buhari, dosen micro teaching Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Al-Kifayah Riau, mengunjungi mahasiswa semuanya, program studi PIAUD dan program studi PGMI. Kali ini kita bertemu dengan mata kuliah micro teaching yang pada pertemuan yang terdahulu setelah mengirimkan materi-materi kuliah untuk Anda pelajari. Pada pertemuan kita yang terdahulu, Anda telah saya berikan materi kuliah apa itu micro teaching, bagaimana itu mempersiapkan diri untuk melaksanakan micro teaching, dan lain-lain halnya yang berkaitan dengan micro teaching. Tapi pada pertemuan kita kali ini, saya tidak lagi berbicara tentang bagaimana seluk-beluk micro teaching. Tetapi hari ini saya ingin mengunjungi Anda semua. Kita ingin berbicara bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai guru bercahaya dan mencahayakan. Baik, sebelumnya mari bersama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemauan, keinginan, motivasi untuk terus menggali ilmu, terus belajar, sekalipun dalam situasi social distancing yang saat ini kita tidak bisa bertemu secara bertatap muka sebagaimana biasanya di dalam kelas kita kuliah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti segala apa yang telah beliau perintahkan kepada kita dan meninggalkan segala larangan yang menjadi pedoman, petunjuk bagi kita agar kita jauhi larangan-larangan itu dan kita ikuti perintah-perintah, anjuran-anjuran dan suruhan dari beliau. Baik saudara-saudara, adinda, para mahasiswa STID Al-Kifayah Riau yang saya muliakan, sebelum berlanjut saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengirimkan video tugas micro teaching, tugas mengajar di rumah, bagaimana memperagakan diri menjadi benar-benar sebagai seorang guru. Terima kasih, beberapa orang telah mengirimkan videonya kepada saya melalui WA, dan dari penilaian yang saya lihat, Anda telah membuat tugas itu dengan sangat serius dan hasilnya bagus, dan saya berterima kasih. Bagi yang belum mengirimkan tugas, mohon disegerakan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang guru, pada hari ini seperti yang Anda tahu, proses pembelajaran kita diganti dengan media online. Seperti anak-anak di SD, mereka dikirimi oleh gurunya tugas melalui WA, melalui YouTube, dan melalui media-media sosial lainnya, atau yang lebih populer kita sebut dengan pembelajaran daring. Terjadi proses belajar memang di rumah. Tapi tahukah Anda apa yang hilang dari itu semua? Apa yang tidak didapatkan oleh murid? Guru mengirimkan tugas kepada siswanya di rumah melalui media sosial. Sampai di rumah dibantu oleh orang tua di rumah masing-masing untuk mengajarkan anaknya bagaimana mengerjakan tugas itu. Kemudian juga bisa melalui media televisi melihat siaran pembelajaran yang ditayangkan oleh pemerintah di TVRI. Tapi tahukah Anda yang hilang dari peristiwa itu? Materi pembelajaran itu sesungguhnya bisa lebih dulu daripada guru itu sendiri. Kalau murid seperti hari ini, proses pembelajaran atau media pembelajaran atau sumber materi pembelajaran itu sangat banyak di media sosial. Di Google itu banyak sekali materi
pembelajaran yang bisa di-download sendiri oleh siswa, dibantu oleh orang tua dan lain sebagainya. Tetapi tahukah Anda apa yang hilang dari itu semua? Sesungguhnya materi pembelajaran bisa dikirim oleh guru ke sekolah, dikirimi oleh guru kepada siswanya di rumah. Siswa juga bisa dengan mandiri mendownload, mencari materi-materi, bahkan mungkin lebih luas, lebih banyak dibandingkan dari materi-materi yang diberikan oleh gurunya. Tetapi ada satu yang tidak ditemukan ketika terjadinya proses pembelajaran daring itu, yang tidak ditemukan oleh murid dan tidak bisa dikirimi oleh guru kepada murid, adalah komunikasi batin antara guru dengan murid. Komunikasi batin antara guru dengan murid itu tidak bisa terjadi melalui proses pembelajaran daring. Murid tidak dapat merasakan bagaimana tatapan mata seorang guru. Murid tidak bisa merasakan bagaimana sentuhan pujian guru kepada dirinya. Murid juga tidak bisa merasakan bagaimana intonasi, nada guru, suara guru kepada muridnya. Jadi yang hilang dari pembelajaran daring itu adalah komunikasi batin, dialog batin, dialog hati antara guru dengan murid tidak bisa terjadi. Itulah sebabnya seberapapun canggihnya teknologi komunikasi dan informasi, seberapapun canggihnya teknologi IT untuk menyediakan sarana belajar dan pembelajaran, media pembelajaran, materi pembelajaran, tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru. Kenapa? Karena suasana batin yang dimiliki oleh guru tidak bisa digantikan dengan benda lain selain daripada guru itu sendiri. Saudara-saudara yang saya muliakan, kali ini di suasana bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak Anda bagaimana kita menjadi guru yang bercahaya dan mencahayakan. Soal materi itu bisa dipelajari. Soal persiapan pembelajaran, soal RPP bisa dibuat, silabus, media, dan lain sebagainya itu bisa dibuat. Tetapi bagaimana mencahayakan diri agar bisa mencahayakan peserta didik, itu yang membutuhkan talenta tersendiri, membutuhkan keseriusan tersendiri. Saudara-saudara, saya ingin membacakan satu kalimat tentang guru cahaya yang saya susun. Kira-kira begini: duhai para sahabat guru, temukanlah cinta dalam kapur, spidol, papan tulis, ataupun dinding-dinding kelas pengabdianmu. Karena engkau akan dipanggil atas nama cinta. Dan apabila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya, meski jalan yang akan kalian tempuh terjal dan berliku. Dan jika ia berbicara kepadamu, percayalah, sebab dengan cinta dirimu dapat tertawa dengan renyah, menangis tanpa air mata. Karena sesungguhnya cinta tidak memiliki atau dimiliki, sebab cinta telah cukup untuk cinta. Maka jika ingin menjadi guru yang bercahaya, jadilah guru yang mengerjakan pekerjaannya atas nama cinta dan untuk cinta. Karena cinta itu berdiri untuk dirinya sendiri dan tidak membutuhkan apa-apa lagi. Tulisan ini saya tulis terinspirasi dari novel Khalil Gibran yang judulnya Suara Sang Nabi. Saudara-saudara, guru itu kalau ingin bercahaya, seperti Anda memakan durian. Anda tidak mungkin merasakan lezatnya durian itu kalau hanya Anda memegang buahnya yang harum. Buahnya memang harum, tapi penuh duri. Baru Anda bisa merasakan lezatnya durian apabila
buah durian itu Anda buka dan Anda mendapatkan isinya yang lezat. Begitu juga dengan guru. Anda tidak akan mendapatkan lezatnya jadi guru, tidak akan mendapatkan rasa cinta menjadi guru apabila Anda tidak masuk benar-benar menjadi guru. Kita tidak boleh merasakan kenikmatan durian itu karena kenikmatan lain. Misalnya kita makan durian dibarengi atau dicampur dengan ketan misalnya. Anda tidak akan menemukan kelezatan durian pada ketan. Tetapi ketan itu membantu Anda untuk merasakan betapa nikmatnya durian. Jadi bukan pada ketan Anda menemukan kenikmatan durian, tetapi ketan hanya aksesoris saja yang membantu Anda merasakan betapa nikmatnya durian. Sama dengan guru. Kalau Anda mencari ketenangan, mencari kelezatan menjadi guru di luar daripada aktivitas guru, maka hilanglah lezatnya menjadi guru. Misalnya, Anda jadi guru, lalu Anda melakukan ataupun punya bisnis sampingan. Ya nggak apa-apa, it's okay. Tidak jadi masalah. Silakan Anda membuat bisnis sampingan untuk menambah pendapatan. Tetapi, kalau Anda mencari kelezatan menjadi guru pada bisnis sampingan, Anda tidak akan pernah menemukan cahaya dalam pekerjaan Anda sebagai guru. Sama dengan durian tadi. Kalau Anda mencari kelezatan durian pada ketan, Anda tidak akan mendapatkan kelezatan durian. Tetapi ketan hanya membantu Anda, hanya aksesoris saja untuk Anda merasakan lezatnya durian. Bisnis sampingan yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan, yang Anda upayakan, harus Anda jadikan alat bantu untuk merasakan lezatnya jadi guru. Bukan sebaliknya, guru menjadi sampingan untuk membantu Anda merasakan lezatnya bisnis sampingan. Kalau itu yang dilakukan, maka selamanya Anda hanya menjadi guru sekedar datang ke sekolah, Anda capek, Anda penat, Anda lelah, lalu Anda pulang ke rumah dan tidak membawa hasil apa-apa selain daripada Anda memberikan ilmu, memberikan materi pembelajaran kepada muridnya, kepada siswanya, dan Anda mendapat upah. Jadi yang Anda dapatkan dari pekerjaan sebagai guru, kalau mencari kelezatannya pada sampingan, Anda mendapatkan upah. Tetapi kalau Anda mencari kelezatan pada pekerjaan Anda sebagai guru, maka yang Anda dapatkan bukan upah, tetapi yang Anda dapatkan adalah nilai. Jadi, bedakan antara upah dengan nilai. Kalau upah, dia bisa habis. Dia nominal. Pakai ukuran. Anda dapat gaji 2 juta satu bulan, 200 ribu kah, 50 ribu kah, 2 juta kah, 3 juta kah, dan seterusnya. Itu upah. Tetapi kalau nilai, dia unlimited. Tidak terhingga, tidak terhitung, tidak berbatas. Dan nilai itulah yang melekat pada diri Anda, mulai Anda hidup, sampai Anda di dalam liang lahat. Dan selama itulah Anda akan mendapatkan nilai itu. Maka dalam bahasa agama itu disebut dengan amal jariyah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan hari ini, terjadi pergeseran paradigma pembelajaran. Kalau dulu pembelajaran itu hanya semacam terminal. Jadi misalnya kalau Anda melakukan sebuah perjalanan begitu, Anda dari rumah lalu sampai ke tempat pemberhentian bis, lalu di sana Anda, atau kalau naik kereta api itu di stasiun gitu, Anda sampai di terminal. Jadi artinya berbatas.
terjadi perubahan paradigma. Pembelajaran itu tidak lagi belajar berbatas, tetapi pembelajaran itu sepanjang hayat. Makanya coba Anda perhatikan teman-teman yang ada di sekeliling Anda. Ada yang usianya masih muda, ada yang umur 20 tahun, ada yang 25 tahun. Bahkan ada mahasiswa kita yang berumur di atas 60 tahun. Dia sepanjang hayat, long life education. Nah, yang kedua, belajar itu dari yang parsial berfokus kepada holistik. Jadi, Anda tidak bisa lagi mengandalkan satu talenta saja. Tidak bisa lagi Anda mengandalkan satu talenta. Ingin menjadi guru yang baik, Anda bisa menguasai berbagai macam talenta. Seorang guru matematika, misalnya, ya Anda mengajar matematika, Anda mesti menguasai teknologi. Anda mengajar bahasa Arab, Anda mesti menguasai teknologi. Tidak cukup hanya kemampuan Anda sebagai guru bahasa Arab, Anda fasih berbahasa Arab, Anda pintar gramatikal bahasa Arab. Tidak cukup begitu. Tetapi Anda mesti tambah dengan keterampilan lain. Keterampilan komputer misalnya, keterampilan menggunakan teknologi multimedia misalnya. Karena itu untuk membantu Anda. Kenapa? Karena proses pembelajaran itu tidak lagi parsial tetapi holistik. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengantarkan Anda sampai kepada belajar atau menjadi guru yang bercahaya tadi, mesti yang Anda harus ingat adalah hubungan guru dengan murid itu bukan lagi bersifat konfrontatif. Artinya apa? Murid pada satu sisi, guru pada satu sisi. Jadi guru menuangkan, seperti guru menuangkan air ke dalam gelas dari ceret begitu, dari wadah dituangkan ke dalam gelas, dan murid hanya menampung saja. Tidak lagi seperti itu. Itu. Tapi berubah dia menjadi kemitraan antara Anda dengan murid, kemitraan. Jadi tugas Anda sebagai guru adalah bukan menuangkan ilmu yang Anda miliki sepenuh-penuhnya ke dalam gelas. Kalau kita ibaratkan gelas itu murid. Tetapi tugas Anda adalah membakar semangat murid agar dia menemukan pengetahuan baru, mencari pengetahuan baru. Karena itu, guru dia bertugas tidak hanya sebagai edukator, tetapi dia sebagai motivator. Dia mitra antara murid dengan guru. Mitra. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengajaran itu dari akademik kepada pendidikan nilai. Ini yang hari ini disebut dengan pendidikan karakter. Anda jadi guru apa saja. Mau jadi guru matematika, mau jadi guru fisika, mau jadi guru sains. Harus materi yang Anda berikan itu bermuatan nilai. Karena itu yang tidak bisa diwakili oleh media sosial. Nilai itu yang tidak bisa diwakili oleh nilai-nilai sosial. Nah, saudara-saudara, karena itu terjadi the learning revolution. Ada perubahan besar-besaran dalam proses pembelajaran itu. Setiap orang adalah guru sekaligus murid. Jadi kita sebagai guru tidak bisa lagi menganggap diri kita itu perpustakaan berjalan. Tetapi kalau Anda ingin masuk pada guru yang memiliki cahaya dan mencahayakan, setiap kali Anda mengajar, maka Anda harus memposisikan diri juga sebagai guru, sebagai murid. Saya guru sekaligus murid. Kenapa? Karena permasalahan di dalam kelas itu dinamis. Jadi setiap saat
apa saja yang ada di dalam kelas itu adalah sumber pembelajaran bagi Anda sebagai guru. Karena terjadi perubahan-perubahan. Hari ini murid seperti ini, besok seperti ini, besok lagi seperti ini. Terjadi perubahan-perubahan. Karena itu, satu hal yang ingin saya ingatkan kepada Anda, ketika kita menjadi guru, maka hidupkanlah ruangan kelas itu seperti orkestra. Coba Anda lihat di televisi itu, orkestra. Orkestra itu sekelompok alat-alat musik ada di sana. Ada gitarnya, ada biolanya, ada drumnya, ada orgetnya, ada macam-macam itu. Dan tidak akan terjadi harmonisasi musik dalam orkestra itu kalau alat musik itu tidak dihidupkan secara bersama pada nada-nada yang berbeda tetapi harmoni. Maka kalau Anda ingin menghidupkan suasana kelas, jadikanlah kelas itu sebagai sebuah orkestra. Jadikanlah murid Anda itu media untuk menghidupkan suasana kelas. Jadikanlah kursi media untuk menghidupkan suasana kelas. Maka disitulah dibutuhkan talenta seorang guru menghidupkan suasana kelas, tidak menjadikan peserta didiknya itu sebagai benda mati. Tidak seperti apa itu ya? Tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Gurunya majikan, sementara muridnya buruh. Anda bayangkan itu, antara buruh dengan majikan. Buruh pasti tidak bisa protes majikan tuh. Dan majikan tidak boleh diprotes, namanya majikan, bos. Tetapi guru tidak, dia tadi kemitraan. Jadi belajar itu bukan teacher center learning, tetapi adalah student center learning. Karena itu dibutuhkan kemampuan Anda untuk memiliki pengetahuan lain selain daripada disiplin ilmu Anda. Sekalipun Anda mengajar matematika, Anda perlu pengetahuan, kemampuan berbahasa. Bayangkan kalau Anda mengajar matematika, sudahlah materinya sulit, lalu Anda menggunakan bahasa yang sulit. Saya ingin beri satu contoh saja. Misalnya, Anda mengajar mata pelajaran matematika atau tema matematika. Pada bab, misalnya ini, pada pembahasan kelima dari dalam buku itu, dari tema ada di dalam buku itu, misalnya ada 8 tema. Tetapi tema yang paling sulit itu ada pada tema 5. Nah, saya ingin contohkan kepada Anda itu. Bagaimana kita mengorkestrakan, menjadi mancis atau korek api yang kita bawa untuk membakar motivasi peserta didik. Jadi ibaratnya pada diri peserta didik itu sudah ada obor. Sudah ada obor yang berisi minyak. Tetapi dia butuh pemantik. Dia butuh mancis. Dia butuh korek api. Nah, guru membawa korek apinya. Gitu. Jadi murid itu sudah memiliki potensi. Sudah ada ibarat obor. Dia sudah ada obornya, sudah ada sumbunya, sudah ada minyaknya. Tetapi dia perlu dibakar, perlu ada korek apinya. Maka guru bawa korek apinya tuh. Nah, contoh nih. Pelajaran matematika misalnya ada tema 1 sampai tema 8 tuh. Setelah Anda pelajari, Anda buat RPP, Anda buat silabus dan lain sebagainya, maka Anda temukan itu pada tema 5 itu materi yang paling sulit itu. Materi yang paling sulit itu pada tema 5. Saya berikan contoh dua ungkapan kata itu, dua kalimat, dua model kalimat. Model kalimat yang pertama,
Anda akan mengatakan seperti ini, anak-anak ibu semuanya atau anak-anak bapak semuanya, hari ini kita belajar matematika tema 5. Dari 8 tema yang ada di dalam buku ini yang akan kita pelajari selama kalian duduk di kelas 6 ini, materi tema yang kelima ini adalah tema yang paling sulit. Karena itu, Ibu berharap kepada kalian semua, tolong perhatikan ketika Ibu menjelaskan materi ini. Tolong kalian perhatikan baik-baik, mana yang perlu kalian catat. Dan kalian juga Ibu persilahkan untuk bertanya apa saja dengan materi ini. Karena materi ini sangat sulit untuk kita pelajari. Karena itu kalian perlu hati-hati. Saudara-saudara, sepintas tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Memang begitulah seharusnya seorang guru mengingatkan muridnya untuk berhati-hati, untuk belajar serius ketika ada materi yang sulit. Tetapi, mari kita rubah sedikit kalimat ini. Dari kalimat yang tidak bermuatan korek api, kita rubah menjadi sebuah kalimat yang bermuatan korek api. Anak-anak ibu yang Ibu sayangi, hari ini kita belajar matematika tema 5. Satu rahasia yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Dari tema 1 sampai tema 8 yang ada di dalam buku di tangan kamu itu, satu rahasia yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Di tema 5 inilah materi atau pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari. Sekali lagi saya ulangi. Anak-anak ibu yang Ibu sayangi, anak-anak ibu yang baik, anak-anak ibu yang cerdas, dari tema 1 sampai tema 8 yang ada di dalam buku kamu, setelah Ibu pelajari semuanya itu, ada satu rahasia yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Pada tema 5 inilah materi matematika yang paling menarik untuk kita pelajari, yang paling asik untuk kita pelajari, yang paling menantang untuk kita taklukkan. Nah, Anda gunakanlah majas-majas atau kalimat-kalimat yang bertingkat. Pilih kalimat, pilih kata, atau pilih diksi yang kira-kira dimengerti oleh anak. Jadi, kita membawa korek api, membawa mancis, membakar semangat anak, yang tadinya anak-anak merasa ketakutan, wah ini payah. Tetapi begitu kita katakan materi yang sangat mengasikkan, asik belajar ini, itu. Nah, jadi itu masuk pada poin yang kedua itu. Belajar itu menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi, satu tadi, setiap guru sekaligus murid. Catat ya. Satu, the learning revolution. Satu, setiap guru sekaligus murid. Itu. Jadi, Anda bisa mendapatkan ilmu dari murid. Yang kedua, belajar itu dalam suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan. Bukan suasana yang menakutkan. Maka kalimat yang Anda gunakan kepada murid adalah kalimat yang menggugah, menciptakan rasa senang. Mulai dari Anda masuk ke dalam ruangan kelas sampai Anda keluar lagi dari ruangan kelas, Anda harus menemukan kalimat-kalimat yang baru. Contoh, ada guru, mulai dari pertama dia diangkat menjadi guru sampai dia pensiun itu, kalimatnya sama ketika membuka awal pelajaran dimulai. Misal begini, setelah anak-anak menyiapkan siap gerak, beri hormat, dan seterusnya itu, lalu guru mengatakan,
Anak-anak semuanya, baiklah, hari ini kita belajar tema 3 tentang bahasa Indonesia. Nanti besok masuk lagi, apa kata gurunya setelah tadi prosesi siap gerak berhormat dan seterusnya itu, guru juga mengatakan anak semuanya, baiklah hari ini kembali kita belajar seperti biasa. Silakan dibuka buku halaman sekian atau silakan seterusnya. Besoknya datang lagi ke sekolah, dia tetap menggunakan kalimat yang sama. Anak-anak semuanya, baiklah, hari ini kita belajar ini. Nah, coba Anda bayangkan itu, coba Anda pikirkan itu. Sebanyak ini kata-kata di dunia ini, tetapi tidak pernah berganti kata selain daripada baiklah. Padahal kan banyak kata-kata yang lain. Jadi bagi Anda yang belum jadi guru, Anda harus belajar yang lain, baca yang lain. Baca novel, tapi novel-novel yang berkualitas ya, untuk menambah perbenaran kata. Coba misalnya diganti itu. Kalau kalimatnya hari ini baiklah anak-anak semuanya, diganti lagi. Diganti. Anak-anak ibu yang baik, hari ini kalian bertemu dengan ibu dalam suasana yang sangat memiliki arti bagi kita bersama. Besok tukar lagi. Anak-anak ibu, sebelum pelajaran kita mulai, satu hal yang ingin ibu sampaikan kepada kalian adalah bahwa hari ini ibu sangat bahagia bertemu dengan kalian. Kenapa? Karena tadi ketika ibu mulai masuk ke dalam ruangan kelas ini, ibu melihat kalian sudah duduk rapi semuanya. Ibu bahagia. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Besok ditukar lagi kalimatnya tuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian, ibu berharap kalian bahagia bertemu dengan ibu, sebagaimana ibu sangat gembira bertemu dengan kalian pada hari ini. Begitu juga ketika mau pulang. Biasanya kan kita mau pulang selalu mengucapkan, anak-anak semuanya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ketua kelas siapkan, kita pulang. Besoknya masuk lagi ke dalam ruangan kelas, kita tetap mengucapkan hal yang sama. Anak semuanya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, coba kita tukar itu. Anak-anak semua kita